tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. Gather with us. 107,9 FM, 8 Radio ITB, Your entertainment and music station. Hello, Kampus Mania, back again with your favorite announcer, Iyam and ALD. Guys, Gather with us. Dan kita sudah ada di episode berapa ya? Episode 1999. Oh, banyak. Oh, banyak. Kayak tukang bubur naik haji. Ayo udah haji. Enggak bakal haji juga. Enggak bakal haji juga. Udah, back to topic. Jadi kita welcome Kampus Mania di episode 13. Oke, ini kita agak beda suasana ya, Yam? Iya, kayak tiba-tiba nih kalau misalnya Kampus Mania ngeliat, biasanya kan di outdoor. Bener. Kayak ngeliatin luarannya gedung dari ITB, bener. Nah, kita nih mau beda. Oh, beda. Pick me ya? Gua sama Al mau beda ngasihnya. Oh, oke, fine. Kita mau ngasih kayak bagian dalam. Oh, bagian dalam dari ITB. Nah, kita biar lebih dekat dengan delapan Radio ITB, dengan kampus ITB ya kan, El? El, bentar lagi kita mau house tour. Bukan, kampus tour. Gak mau ya? Nggak usah. El. Enggak. So, Okay. Gimana El kabarnya? Baik. Baik. Sibuk apa hari ini? Sibuk. Oh, kebetulan besok UTS-nya ada 2 ya. Amazing gitu. Amazing sih. Amazing. Belajarnya kapan nggak tahu. Nggak tahu ya. Apa kita berdoa aja gimana? Semoga lancar ya El ya. Betul. Hari ini ada UTS gak? Hari ini sih enggak, cuman kuliah biasa. Kebetulan tadi Al bangun jam 11 siang. Nge-skip kelas pagi. Jangan ditiru Kampus Mania, jangan ditiru. Pokoknya tadi aja Iyam kelas jam 7, Iyam datang jam 7. Oh, amazing. Amazing. Bener, yakin nih? Beneran. Oke. Siap, yakin. Nah, Terus? kalau rencana ke depannya nih, Rencana ke depannya. bakal ada apa selain besok ada UTS? Kesibukannya? Apa ya? Al tuh, nih kebetulan biasanya kan Sabtu Minggu tuh sibuk ya. ITB tuh selalu ada kegiatannya di Sabtu Minggu. Tapi Sabtu Minggu kalian tuh lagi free. Nah, setuju Jadi, banget. Al mau menyatu dengan alam. Mau jadi pohon? Mau jadi rumput? Jadi ngapain menyatu dengan alam biar Kampus Mania enggak bertanya. Nah. Al lagi ingin ke alam, Al pengen ke Curug. Guys, Mau bareng gak? TTC, tiba-tiba Curug. jelek banget. Udah Kampus Mania udah enough pertanyaan Ael. Pokoknya Iya mau nyebutin juga. Kesibukan Iyam tuh lagi Apa tuh? ngelaprak, ngejuprak, dan ngelap. Kalau jurusan Not Iyam surprise. kan, ya pokoknya dengan sejuta itulah. Bener. Tapi besok juga Iyam ada UTS. Oke. Jadi kayak semoga lancar-lancar sih kita. Udah berdua. belajar tuh? Kalau Kampus Mania gimana nih kabarnya nih? Harusnya juga lagi sibuk-sibuk UTS sih harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Tapi nggak tahu nih airingnya kapan. Jadi So, Kampus Mania komen aja di bawah di kolom bener. komentarnya. Kalau Sedang sibuk apa? kalau lagi dengerin di YouTube, komentar di YouTube-nya. Kalau dengerin di Spotify, jawab dalam hati. nah, saya lagi sibuk ini ya, Iyam, Ael, gitu. Nah, Oke. kita bakal ngapain sih episode ini? Bakal ngapain, El? Kita bakal bicara soal stereotype. Tau gak sih dulu Ael tuh waktu baru masuk TPB ya, itu reelsnya tuh semua tentang kuliah tentang maba. Terus kayak tips and trick agar tidak menjadi mahasiswa seperti ini. semua kayak gitu. Semuanya seperti itu ya. Kayak Iyam juga relate sih, Iya kan? Karena isinya tuh kayak nggak entah mengapa algoritma dari sosial media tuh kayak nyesuaiin sama Kita lagi kehidupan gimana? yang Iya, ngapain. bener. Kayak pas masuk ITB pasti kayak yang isinya tuh pasti orang-orang ITB nge-review mahasiswa ITB. Iya, Kayak jenis-jenis yang ada di ITB itu kayak gimana mahasiswa-mahasiswanya. Terus kayak 10 hal yang tidak boleh dilakukan maba. Terus Ael ikutin. Yang harus kamu ketahui agar survive di ITB, ya kan? Kayak pasti itu semua isinya. Bener. Aduh, Iyam pun juga bingung. Nah, sekarang kan Kampus Mania juga udah masuk ITB nih. Benar. Atau yang mau masuk ITB juga lagi dengerin podcast kita. Menarik. Iya. Ini cocok banget nih. Pasti muncul di berandanya Kampus Mania. Benar. Karena kita bakal ngomongin Tentang stereotip mahasiswa kampus di ITB. Kayaknya nggak di ITB aja sih sebenarnya ya. Di semua seluruh ya. kampus ya. Jadi judul episode kali ini adalah ITB kupu-kupu versus kura-kura. Aku yakin ini sebenarnya teman-teman udah sering denger sih. Iya sih. Karena aku juga dari awal masih SMA tuh aku udah sering denger gitu. Karena kayak sebenarnya kuku-kukunya itu bisa diubah jadi sepu-sepu enggak ya? Sekolah pulang, sekolah rapat. Nah, bisa. Karena udah kuliah kan. Jadi menurut Iyam,
kayak semua orang dan kampus mana udah sering dengar deh kata-kata ini. Tapi kita punya Ada more than that. Nah, Wah, kita kenalin lebih banyak. istilah-istilah yang menurut Iyam tuh kayak ada Baru ya? denger. Nah, gitu. Tapi make sense. Ya benar. Mungkin kamu sebenarnya tuh masih dengar tuh kura-kura, kupu-kupu dan itu biasa ya. Kayak kura-kura kita semua tahu adalah kuliah rapat, kuliah rapat, atau kupu-kupu kuliah pulang. Tapi ada yang lebih dari itu. Apa? Apa tuh? Iya benar. Oke, apa itu? Oke. Ini apa namanya? Kuda-kuda. Nah, kuda-kuda. Oke, ada kuda-kuda, yaitu kuliah dagang. Nah, pokoknya kalau kampus SBM thanks guys, kuliah dagang. Iya. TPB dulu, pokoknya Ael dulu dagang apa? Dagang mie. Nah, itu Ael bikin mie kober lah kalau di Bali. Pokoknya tujuan datang ke kampus adalah dagang. Nah, ada juga lagi nih kampus mania. Ini tuh kalau misalnya kampus ini binatang. Nah, enggak, ini tuh Apa? Nyamuk bawa senter. Aduh lucu banget tapi kayak kenapa kepikiran nyamuk bawa senter? Nyamuk bawa senter. Lebih Kunang-kunang. Nah. Jadi kunang-kunang itu apa? Yaitu kuliah nangkring. Dia. Nangkringnya maksudnya nongkrong kali ya? Iya, nangkring nongkrong. Bukan nangkring di WC atau nangkring di atas Bukan. genteng. Beda. Itu sok kampus skena mana? namanya. Beda. Itu anak-anak skena senja. Oke, terus ada terakhir kuliah tuh ada nangkring. apa? Oke, ada kue. Kue, siapa mau kue? Kue, siapa? Apa tuh ya? Kue. Itu kayak kuliah gawe. Gawe atau kerja. Kerja lah ya, bahasa gaul sekarang. Jadi kayak kita punya 5 stereotype atau 5 istilah nih yang biasa. Jenis-jenis mahasiswa. Misal kalau mahasiswa tuh kayak gini loh. Nah, kita mau bahas yang pertama dulu, El. Oke, yang paling banyak sebenarnya kayak Ael temui itu banyak deh. Kupu-kupu. Teman-teman Ael. Iya. Ael? Oh, beda jenis. Ael gabungan dari Kayak semuanya. kalau Ael Apa? kuo. Apa tuh? Enggak jadi. Gak jelas. Biarin guys. Maaf guys. Oke. Maaf kamu sorry ya. Stereotip yang pertama yang paling sering ada, apalagi nggak tahu ya, tapi di ITB Ael sering ketemu sih ya, yaitu kupu-kupu. Kuliah pulang. Karena back again sih, menurut Iyam ya, kampus mania ya, stereotype yang ada di ITB itu kan bau bawang ya. Oke. Iya benar. Semua orang jadi tahu kayak itu. Semua orang dengan kayak Stereotype itu, ibunya dan stereotype introvertnya. Jadi kayak sebenarnya kalau kampus mana yang masuk ke ITB atau di kampus manapun, mungkin di jurusan atau di fakultas tertentu ya, El. Orang-orangnya emang kebanyakan tuh kuliah pulang. Betul. Karena mungkin emang punya prioritas untuk dirinya sendiri ya. Dia emang suka self love. Oke. Di kosan atau di ruang Dia suka healing sendiri. Nah, iya. Nah, kuliah pulang itu kan berarti dia sedikit kurang bergaul nggak sih, Yam? Stereotipnya. Ya, stereotype ya. Stereotype ya kampus mana kita bukan yang kayak kuliah pulang deh. Jelek nih, ya, enggak. Ya. Tapi menurut Iyam sendiri tuh salah nggak sih kalau dia kupu-kupu kuliah pulang tuh salah nggak? Kalau pendapat Iyam ya kampus mana AL ya. Kalau orang kuliah pulang atau kayak stereotipnya kupu-kupu, menurut Iyam tuh nggak masalah. Oke. Kenapa? Karena ya choices gak sih? Apalagi kalau misalnya dia punya mungkin tadi Iyam bilang prioritasnya, terus punya tanggung jawab yang emang harus di-handle untuk dirinya sendiri. Betul. Sama yang di rumah, ya why not gitu loh. Tapi kayak back again, pasti ada plus minusnya gak sih? Betul. Kalau menurut Ael gimana? Kalau yang Ael lihat ya, kayak Ael tuh punya teman dekat sendiri tuh lumayan kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi kayak misalkan nih kelas kelar 15.05, 15.10 dia udah di rumah. Dia udah nge-pub, aduh aku udah di rumah. Cepet juga tuh, dipikir-pikir ya. Nah, tapi positifnya tuh yang Ael lihat dari dia tuh sangat academic oriented gitu loh. Dia tuh kayak, misalkan Ael tuh belajar H-1 ujian, dia tuh H-3 tuh udah belajar. Jadi dia tuh tidak pernah begadang gitu loh. Oh, tapi emang biasanya kayak gitu gak sih? Jadi sangat healthy. Iya, lebih sehat dan lebih kayak dia udah punya satu tujuan dan dia kuliah hanya untuk belajar. Kayak lebih ke kuliah untuk berakademik, jadi kayak ya udahlah karena emang udah jadwalnya sudah selesai, kenapa harus ada di kampus atau ada di luar, langsung pulang aja dan melanjutkan kegiatan akademiknya. Betul, dan yang Ael lihat juga tuh banyak alasan mereka tuh adalah mereka tuh tidak
terlalu kuat ya fisiknya kalau misalkan harus begadang dan segala macem. Jadi mereka tuh tidak bisa menyamakan dengan teman-teman yang bisa mulai belajar tuh baru jam 10 malam. Jadi mereka tuh begitu pulang kuliah langsung kerjain tugas, tak jam 10 tidur gitu. Tapi biasanya mereka emang pintar-pintar sih. Emang kebiasaan stereotipnya nambah jadi ya. Orang-orang kupu-kupu itu biasanya lebih pintar dan lebih bisa manage waktunya. Benar, dan juga kayak ini sering ikut lomba biasanya. Anak-anak yang suka ikut lomba. Tahu-tahu fotonya, juara 1. Respect. Dan biasanya ya, kalau menurut orang kupu-kupu itu ini kayak Instagram atau sosial media itu agak sepi, agak kalem, benar. Nah, lebih kayak dia nggak punya PP tapi followersnya kayak 300-600 tapi good looking. Stereotip kupu-kupu itu kayak gitu. Benar. Nah, dan juga anak-anak kupu-kupu itu biasanya lebih tidak gampang stres. Kenapa tuh? Karena nih, coba Iyam tuh stres karena apa? Karena tenggatnya udah mau deket tapi belum kelar ya kan? Karena beberapa jam yang lalu sedang melakukan hal lain. Kalau mereka tuh tidak ya, mereka tuh sudah mencicil. Jadi mereka 2 jam lagi tenggat dan mereka udah kelar. Jadi mereka kalem. Lebih ke balik lagi emang si time managementnya bagus banget. Bener. Jadi biasanya stereotipnya gitu. Terus biasanya mereka lebih punya waktu untuk diri mereka sendiri. Karena yang bilang di awal kan. Kapan terakhir kali Iyam tenang? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Udah terlalu lama. Emang pernah tidur kita? Bohong, kita tidur 30 detik. Nah, 30 detik. Power nap. Jangan nap itu lah. Power kedip anjir, power bling. Lanjut. Tapi pasti dari setiap stereotip atau dari setiap hal yang kita ambil ada positif dan negatifnya. Tadi kan positifnya ada banyak ya. Banyak ya, tapi ya back again pasti dengan positifnya pasti ada negatifnya ya. Tapi kalau menurut Iyam ya, teman-teman yang kupu-kupu ini atau kuliah pulang ini tuh kayak harus make an effort untuk berelasi sama orang-orang banyak. Kenapa tuh? Karena menurut Iyam ya, ini menurut Iyam ya kapasmannya ya, correct me if I'm wrong. Cemil. Kayak kan kalau misalnya logikanya dia datang ke kampus bertemu di kelas kan, habis itu dia pulang dan kembali ke rumahnya. Jadi kayak waktu dia untuk berkomunikasi dan bisa ngobrol sama orang banyak tuh jadi lebih compact dan malah kayak nggak ada gitu loh. Benar. Stereotipnya adalah academic oriented dan biasanya individualis orang-orang kupu-kupu itu. Jadi kayak untuk bersosialisasi sama orang banyak dan berteman buat kayak Ayal sama Iyam kayak sahabatan gini sulit ya. Benar. Nah, yang kedua juga tuh ini sih, dia cepat ngerasa bosan sih. Emang dia benar tadi itu dia lebih punya waktu untuk diri sendiri dan segala macam. Tapi sometimes itu juga bikin merasa bosan, merasa monoton. Kuliah pulang nugas gitu. Kadang kan kita kalau kayak Ayal hari ini, habis kuliah aku mau rekaman dulu. Jadi kayak aku punya satu hal yang buat semangat gitu. Jadi nggak bosan. Kalau besok habis kuliah aku mau ada nongkrong. Jadi kayak asik gitu loh, nggak kuliah pulang belajar dan segala macam. Tapi ya back again ya kampus mana ya. Biasa kampus kupu-kupu ini tuh kalau misalnya ngomongin monoton, mungkin itu emang dia suka sih sebenarnya ya. Bener. Lebih ke karena monoton, itu yang gue suka. Dia nyaman, benar. Gitu, jadi back again ya kalau sebenarnya ke stereotip atau ke pandangannya masing-masing. Kalau ada lagi nih, kalau menurut Iyam nih ya, jujur, kalau ngeliat orang kupu-kupu itu biasanya kan berarti penyendiri, pasti introvert, terus tuh pasti aku tuh Iyam personality susah nge-reach out gitu loh. Jadi kayak mau bergaul dan mau kenal secara temenan lah di kelas karena kita ketemu. Apalagi kan kalau misalnya di kelas ada kerja kelompok ya. Apalagi kalau misalnya Iyam sekelompok sama dia nih. Jadi kayak Iyam kan harus PDKT kayak PDKT biar tugasnya bagus. Tapi ya dengan stereotip dia kuliah pulang dan susah introvert jadi kayak how to guys. Dan biasanya tuh ya dia tuh sangat individualis. Jadi kalau ada tugas kelompok dikerjain sendiri. Dibagi dia kerjain. Dia kerjain sendiri. Terus kayak kalau kita belum ngerjain, gue yang kerjain dah. Jadi kayak yang di dekat tugas semuanya itu udah kupu-kupu itu. Nah, itu teman-teman kampus mania. Berarti itu juga poin plus sebenarnya untuk kita. Untuk kitanya. Mungkin menurutnya juga poin plus karena dia jadi belajar. Untuk kita juga poin plus. Nah, kampus mania. Lanjut. Terus ada juga menurut Ayal gini sih, sulit dapat kesempatan. Kesempatan dalam apa? Misalkan gini nih, misalkan Ayal menjadi seorang ketua ini misalkan. Terus harus narik-narikan ini dong. Iya ketua ya, siap ketua. Respect mana? Respect ketua. Nah lanjut. Misalkan Ayal tuh harus narik-narikin anggota gitu. Nah sebenarnya si kupu-kupu ini pinter kan orangnya. Cuman karena dia
jarang berinteraksi, tidak terlintas di otak Ael gitu loh. Jadi kayak siapa ya? Tapi nggak dia. Nggak gitu. kelihatan potensinya. Yang terlihat potensinya itu cuman kayak academically, ya. Jadi kalau misalnya buat kepanitiaan atau buat kerja bersama jadi gak kelihatan gitu. Betul. Paham sih ya. Apalagi ya, ada lagi nggak dampak negatifnya? Ada sih satu lagi. Pasti soft skillnya agak kurang. Kenapa tuh? Iya dong, karena dia soft skill itu kan sebatas tentang berrelasi, berkomunikasi gitu-gitu ya. Cuman kalau misalkan dia kurang berinteraksi dengan orang-orang luar, apalagi orang-orang di luar jurusannya, misalkan ya dengan sifat-sifat yang berbeda, itu bakal bikin soft skill dia masih sedikit kurang berkembang dibandingkan teman-teman yang lain. Iya nggak sih? Setuju nggak? Tapi balik lagi, dibalik itu negatif banyak positif ya. Mungkin pribadi yang kupu-kupu itu dapetin kayak ya tadi self love, terus banyak IP 4 untuk dia sendiri. Nah, IP 4. Anak kupu-kupu IP 4, guys. Kita kura-kura apa kita kunang-kunang? Kita nangkring sekarang. Enggak ya El. Nah, ya udah. Jadi kayak balik lagi ya kamu sebenarnya karena semua hal atau semua stereotip itu pasti ada stereotipnya lagi di dalamnya. Jadi kayak nggak usah don't be worry kalau misalnya kamu sebenarnya ngerasa kamu sebenarnya tuh kupu-kupu atau kayak suka banget kuliah pulang, kuliah kosan, kuliah rumah, it's fine. It's totally fine. Tapi harus ada yang menonjol gitu loh. At least kalau kupu-kupu udah berarti nilainya bagus. Saran dikit kayak kita juga bisa harus berkomunikasi sama orang. Jadi kayak even kuliah pulang kita tahu kalau kamu itu udah pulang. Nah kita gak ada yang tahu ya. Betul kayak kamu pulang, terus kayak nggak di jalan, nggak ada apa. Kita telepon, dia siapa ya? Kayak dia bukan kupu-kupu itu kan nggak bisa ya. Berkomunikasi lah teman-teman atau apa sebenarnya dengan yang mau kupu-kupu lah. Betul. Nah selain kupu-kupu ada apa lagi tadi kita banyak banget. Versus ini juga sering kedengar sih dan mungkin dari SMA juga udah ada anak sekolah yang tipikal seperti ini. Nah, kuliah rapat. Orang sibuk ya. Orang sibuk. Biasanya ini aku disclaimer dulu ya kampusmannya. Tapi kalau menurut Iam ya, si kura-kura ini tuh kayak kesibukan tuh ngalahin presiden baru kita, Mr. Prabowo dan wakil ya. Nah, Pak Gibran itu. Kayak orang-orang kura-kura itu tuh suka yang kayak, duh ini orang kenapa sih banyak banget acara. Tau gak sih, Al punya temen yang kura-kuranya tingkat klimaks. Al buka lainnya, yang dipin tau apa gak? Panitia ini, ring 1 ini, koordinasi rapat ini. Kayak kasihan woy. Duh, mungkin itu harus dikurangi ya kampusmannya ya. Biar gak gila. Ya, stop FOMO ya kampusmannya. Tapi ya udah, kita bersikap udah kebanyakan. Tapi kita bahas kupas tuntas nih, kayak apa itu kura-kura? Benar, apakah salah, apa benar, apakah kura-kura adalah jalan yang tepat untuk hidup ini? Fun fact kampusmannya. Ael dan Iam adalah salah satu orang-orang yang bertipikal kura-kura. Ya, kura-kura. Kuliah rapat. Tapi kita enjoy gak ya? Enjoy banget kampusmannya. Enjoy terpaksa, enjoy banget. Oh, kita kusi-kusi. Apa tuh? Kuliah siaran. Stop gua menambah stereotip baru atau istilah baru ya, Ael. Kuda-kuda, kue-kue udah kayak what is that gitu loh. Kupo-kupo. Kuliah podcast. Nah, kamu semuanya mau join 8H, join kupo-kupo. Nanti jadi kupo-kupo kamu tuh ada ya. Kuliah podcast. Oke, back again. With kura-kura. Jadi kalau Ael, kalau di kura-kura, Ael biasanya ngapain sih? Biasanya ya rapat. Kayak biar kamu semuanya tuh paham loh pemikiran kita tentang kura-kura tuh kemana. Biar kayak kita menyamakan perspektif kita tentang kura-kura nih sama kamu semuanya yang nonton. Kura-kura itu biasanya KL nih, misalkan kuliah. Nanti belum kuliah tuh udah ada informasi bahwa kita jangan lupa ya rapat jam segini. Oh iya fine. Terus datang kita membicarakan biasanya pasti kepanitiaan atau organisasi atau ide-ide kreatif lainnya. Jadi itu. Kalau Iam tuh biasanya kura-kura tuh hampir setiap saat kah? Atau lagi masa demis sekarang? Jujur ya, karena kalau misalnya kan namanya juga kuliah rapat ya Ael ya, kampusmannya ya. Jadi kayak kalau menurut Iam tuh Iam tuh namanya kurararara. Oke. Kuliahnya 1, rapatnya 5. Kayak stop lah mengambil semua hal-hal yang harus dirapati ini. Tapi ya balik lagi sih. Jadi kayak kesibukannya tuh jadi enggak 50-50, kadang 70-30, iya, kadang 100-0 ke rapat atau kuliahnya yang kampusmannya. Tapi fun fact, kalau yang Ael bandingin dengan teman-teman Ael di kampus lain tuh kalau di ITB tuh sangat adil loh. Kalau lagi UTS semua rapat tuh sekarang kan hilang. Iya. Karena semua ketuanya bilang, "Oke, kita UTS dulu ya." Iya kan, Yam? Iya, setuju tuh kayak gitu. Jadi kayak misalnya di kampus mana ya, kalau misalnya nanti kampus mana tertarik di ITB dan kayak takut chaos tapi FOMO juga mau kepanitiaan, tenang aja. Kita tetap akademik nomor 1. Nah iya, karena semua orang pun punya pemikiran itu loh, El. Benar. Iam tuh kayak
respect ya deh sama kalau misalnya ia punya ketua atau ia menjadi ketua. The silence. Iya, jadi semua orang tuh kalau misalnya ada UTS, ada UAS atau ada kuis, ujian atau apapun, ada ini loh toleransinya loh. Jadi kita nggak dipaksa untuk terus-terusan ikut rapat. Kalau misalnya Ayel baca au itu, tahu au gak? Tahu. Dan misalnya kalau kita baca tuh kayak, sorry aku rapat dulu, terus nggak jawab 10 jam. Padahal kayak rapatnya cuma paragoy, kan enggak ya? Jadi kayak nggak sesibuk itu kalau teman-teman buat jadi kura-kura itu. Betul. Tapi ya workload aja banyak. Benar. Gitu. Nah, langsung aja ya. Kalau berarti dampak positif dari kura-kura ini ada nggak kira-kira? Dengan kechaosan seperti itu? Kalau Iam sih, worth the chaos. Kalau menurut Iam ya, karena kura-kura itu pasti pertama itu pasti punya banyak teman atau relasi. Make sense, iya pasti. Yang dimana semuanya berfrekuensi dengan goals yang sama. Benar. Jadi kan kalau misalnya kita menjoin organisasi atau join sebuah kepanitiaan, berarti kan orang-orang yang di situ kan punya passion dan punya goals yang sama ya. Benar. Jadi Iam pun mengejalannya dengan enjoy dan jadi kayak berkembang bareng-bareng gitu loh di kepanitiaan atau di organisasi itu. Kalau Ayel tuh mau ngebalikin yang di kupu-kupu tadi. Di kupu-kupu kan Ayel bilang kurang dapat kesempatan. Kalau di kura-kura dapat kesempatan. Nah, contohnya nih, Ayel tuh pernah jadi kayak kepala bidang gitu karena Ayel ikut kepanitiaan di suatu kegiatan. Tapi tuh kegiatan tuh di luar kabit ini gitu loh. Jadi misalkan Ayel ikut jadi kabit di kegiatan B, tapi Ayel tuh ditarik karena Ayel ikut kegiatan A gitu loh. Jadi kayak dapat kesempatan yang lebih luas. Jadi kayak domino efek gitu nggak sih? Jadi karena orang tahu Ayel berkompatibel gitu, jadi kayak ditarik lagi kesempatan untuk jadi lebih tinggi lagi. Benar. Jadi lebih ke dengan kura-kura ini kita membuka banyak sekali kesempatan dan relasi. Betul, setuju. Tapi negatifnya nih El? Negatifnya suka sedih juga. Yang pertama chaos lah apalagi. Setuju. Chaos dan kayak aku lelah. Quality time untuk diri sendiri sih. Iya, jarang banget Kampus Mania. Ini kayak kita ngomong dari hati banget ya. Kita curhat sama Kampus Mania kayak ini kayak Kampus Mania, curhat dong Kam. Iya, curhat dong kampus Mania. Curhat ya Kampus Mania ya. Ya pokoknya kayak pasti itu chaos. Sulit manajemen waktu. Dan sering keteteran sebenarnya. Tapi kayak dibawanya dengan senyum, jadi orang-orang tuh ngeliat kita kayak kok dia bisa ya? Keren ya. Padahal kayak bisa nangis. Senyum Kumon. Logo Kumon kita kalau senyum. Senyum dulu, 1, 2, 3. Tahu kan fake-nya di mana? Senyum bahagia. Oke. Tapi sebagai kura-kura, Iam tuh bisa ngasih bisa ngasih masukan nggak buat Kampus Mania yang mau menjadi kura-kura nantinya? Nah, kalau misalnya Kampus Mania ngerasa dari SMA, dari SMP atau dari kuliah pun udah mulai terlihat nih jiwa-jiwa kura-kuranya. Baik again sih Kampus Mania, time management dan skala prioritas. Betul banget. Karena kalau tanpa itu dua, hidup Kampus Mania di kampus tuh kayak perang ini tau, perang Jepang sama Indonesia tau nggak? Kayak kita nggak tahu waktunya kapan, cuma tahu pokoknya matahari banyak kayak maaf Kampus Mania kalau misalnya mic-nya berisik. Jauhin dikit aja. Kayak jauhin dikit. Kecilin dikit. Ada kalau udah jauhin Kampus Mania sih denger ya. Bener-bener saya kalau ada nggak tips buat Kampus Mania? Buat Ayel tuh selain tahu skala prioritas dan juga manajemen waktu, pastinya harus memilih tempat rapat yang tepat. Iya kan? Memilih organisasi atau kepanitiaan yang tepat. Biar walaupun chaos tapi tetap berkembang ya. Iya enggak? Setuju kan? Ini kayak dari hati ya. Jangan salah tebak. Jangan ya, jangan main tebak-tebak maksud Ayel apa. Tapi ya benar. Karena dengan orang yang baik, dengan orang yang memiliki goals yang sama, pasti perjalanannya lebih enjoy dan bermanfaat. Jadi bersama-sama. Benar. Oke, Yam, di sini sebenarnya kita punya ini sih, Wem. Apa? Punya form. Kita tanya-tanya kemarin Ayel form kuis. Bukan. Lagi Takut banget. Di sini Ayel tuh kemarin nanya temen sih, cuman Ayel kasih dalam bentuk form, yaitu tentang tipe-tipe teman-teman yang ada di dekat Ayel. Kayak gitu. Dia itu masuk kupu-kupu atau masuk Iya, benar. Oke, bacain sikat. Mungkin bacaan satu aja ya, yang dekat sama Ayel aja kayak. Boleh, yang paling dekat. Jangan deh, iseng mana ya? Iya. 1, 2, 3, yang ini aja. Boleh. Oke. Dari Ferdin. Shout out to Ferdin. Namanya Ferdin, kalau kamu hari ini, kamu beruntung banget kita bacain. Ini untuk kamu. Oke, beliau dari IF, Informatika. Oke, kekiasan kamu apa sih selama kuliah? Singkat aja nggak apa? Ini singkat banget. Tubes.
praktikum, UKM, diet. Kenapa tiba-tiba diet? Oke, diet, kuis, kejar materi, nyiapin UTS, PDKT kedua. Tahu nggak Yam? Tahu nggak Yam? Apa? Salah satu positifnya kura-kura dapat pacar Yam. Kupu-kupu pun bisa dapat pacar loh. Bisa. Kalau ada yang kayak, Kak aku mau nebeng. Nah, itu dari nebeng. Tapi kalau kura-kura, kamu kelar rapat mau makan dulu nggak? Bisa boy, lebih gampang. Kalau sekampus? Iya. Kalau beda kampus mah nggak bisa. Udahlah, mandang-mandang layar aja. Emang kenapa? Jadi kalau itu menurut kamu maksudnya kupu-kupu atau kura-kura? Apa tuh? Beliau? Dia. Terlihatnya kupu-kupu sih ya. Iya, karena tidak terlihat ada tulisan rapat. Iya, tidak ada. Tubes. Semangat. Nah, dan benar kata dia termasuk kupu-kupu. Oke, jadi pengalamannya gimana dia? Pengalaman unik dia sebagai kupu-kupu. Oh, unik, menarik. Di kelas nubes, selesai kuliah nubes bentar, terus pulang, habisnya nubes lagi. Menarik. Gak boleh gitu pengalaman orang. Paham kenapa isi kekeosan adalah tubes. Oke. Karena hidup dia seharian pernah isinya nubes. Nah, menarik. Suka duka ya, suduk. Suduk jadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura. Jadi kalau kata Ferdi ya, kata Ferdin ini suka dukanya adalah dengan menerkam prinsip kupu-kupu, dia itu jadi lebih sering fokus ke pengembangan dirinya sendiri dan membangun diri agar the best di IF dan karir di masa depan. Amazing. Ini dengan luar biasa kita sih. Ya, kayak pikiran kita ya. Kalau misalnya orang-orang yang kupu-kupu itu biasanya lebih fokus untuk diri sendiri. Academic oriented, benar. Untuk mempersiapkan karir di masa depan. Wih, respect sih. Iya, mau lihat yang kura-kura dong. Boleh. Ini kali. Jangan deh. Bawa. Yaudah ini aja. Nah. Okay, ada Dinda dari Teknik Metalurgi. Udah. Dari Teknik Metalurgi ITB. Dia keosnya UKM. Kelihatan nih, kepanitiaan pusat. Iya, katanya UKM dan akademik. Oke. Pengalaman dia apa tuh? Jadi kata Dinda ini ada kalanya jadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi saat kegiatan kepanitiaan udah pada kelar atau lagi nggak ada kerjaannya, jadi kura-kura pas sibuk-sibuknya manit. Misal nih ikut sekolah mentor, berangkat pagi pulang malam, magang di UKM, konser padus, pejuang pergi, Nangor Bandung 4 kali seminggu, dan itu sibuk banget, gila. Tapi uniknya itu nggak sakit atau tipes. Gila sih. Keren sih. Keren Dinda. Imunnya sangat tinggi. Suka dukanya Suduk. Sukanya jadi kura-kura tuh banyak kegiatan, produktif, ketemu banyak teman baru. Nah benar, Ael juga merasakan hal yang sama. Dukanya keluar duit, gak ada me time dan kadang chaos. Jadi banyak yang gak kepegang dengan baik. Benar, kehabisan duit. Agree. Kalau guys, sekarang rapatnya di cafe bla ya. Pesen dulu minimal 50.000. Oi. Makan 3 hari tuh harusnya. Makan 3 hari tuh kita. Makan di Tampes juga kenyang brutal. Makan di Ganyang juga ngapal udah gitu. Ini kalau ke kafe minimal 50.000 untuk rapat kan. Belum lagi PP Nangor Bandung. Nah, belum lagi kalau misalnya rapatnya 3 kali sehari. Aduh. Ya Allah, udah kayak makan mochi gue makan 3 kali seminggu. Mochi. Aduh ya Allah, udah. Kalau sudah thank you ya udah mau sharing cerita sama Semania. Kapan sharing lagi? Kapan sharing lagi kalau kita perlu jadi announcer ya. Oke. Nah, next kita mau ngapain, Ael? Kan tadi kita udah ngebahas apa itu kura-kura, apa itu kupu-kupu. Kita udah ngebahas juga gimana pendapat dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Sekarang kita seperti biasa kita kan asik banget orangnya. Kita mau main games. Ada di sini nanti ya. Editin ya. 2, 3, tring. Ilong ya. 2, 3, tring. Oke, gimana nih teknis gamesnya ya? Nah, jadi kita kalau yang main games itu kita mau ngeurutin skala prioritas. Berarti nanti Ael bakal kayak sebutin beberapa hal. Iya, nanti bakal ada muncul kata-kata di kepala kita nih kayak gitu. Nanti kayak ada 5 kata-kata atau 5 kegiatan, Ael harus kasih bikin skala prioritas untuk Oke. Mau siapa duluan nih? Ael dulu deh. Yaudah, sok. Aku bikinnya ya. Oke. Apa ya? Lihat Kegiatan pertamanya rapat manit. Tapi Ayla jadi ketua. Ayla jadi ketua. Yang kedua, make up dan catok rambut. Kelihatannya kamu sebenarnya rambut di hari ini kayak gimana ya kan? Kelihatannya make up di hari ini kamu sebenarnya. Yang ketiga, tidur. Amazing. Yang keempat, belajar ujian. Dan yang kelima, karena Ayla anak SBM, lomba bisnis deh. Pikirin dulu, yang itu satu. Astaga. Oke, gampang. Yang pertama, makeup dan catok.
Nih, kalau ujian kita bodoh, at least kita cantik. I cannot be dumb and ugly at the same time. Dosen lu nggak melihat kau tiba-tiba gitu kan? Nah, ketahuan lah kampus mania bagaimana dia di kampus ya kampus mania. Bener loh. Abis itu, nah kalaupun mau rapat harus cakep dulu. Iya nggak sih? Apalagi kita ketuanya nih. Kau bayangin ya, kau ujian jam 8 pagi, kau bangun 7.50. Yang kau pertama lakukan apa? Nyatak. Rusak ya ternyata ya. Rusak kok kampus mana rusak. Jadi itu pertama. Yang kedua baru belajar buat ujian. Oke. Yang ketiga rapat panit karena kan kita ketuanya nih. Oke. Ketua nggak teratur lah ya kan. Oke, make sense. Yang keempat lomba bisnis. Butuh cuan. Butuh uang menang boy. Oke. Butuh uang menang nih. Kemarin menang ya? Oh. Terus yang terakhir tidur. Oke. Mau iam nggak? Tapi make it real quick. Boleh. Cepet aja. Oke. Ini gampang nih. Apa? Iam ngelaprak, nonton konser, belajar. Tapi kembali lagi Iam tuh punya posisi yang tinggi. Oke. Rapat sama tidur. Oke. Make it quick ya guys. Belajar buat kuis, ngelaprak, rapat, konser, tidur. Oke, itu dia. Nah itu dia kampus mania, kura-kura sama dengan tidak tidur. Nah, tidur tuh opsional. Oke, kesimpulannya udah sama lagi. Aduh, otakku udah sama nih kampus mania, udah maaf banget ya kampus mania. Udah lanjut. Oke, jadi kesimpulannya ya dari kupu-kupu atau kura-kura itu sebenarnya kembali ke preferensi masing-masing dan tujuan hidup ketika menginjakan kaki ke perkuliahan. Duduk. Kan menginjakan kaki ya. Iya. Jadi itu semua tentang pilihan. Life is choice. Jadi nggak ada yang benar ya kampus mania. Nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar banget juga. Benar. Kupu-kupu benar untuk orang yang ngejalanin kupu-kupu, kura-kura pun benar kalau misalnya yang ngejalanin kura-kura. Benar. Jadi kayak semuanya ada plus minusnya masing-masing, positif dan negatifnya. Betul. Yang penting be the best in your position. Nah, buat kampus mania apa pilihan kampus mania udah keren. Benar. Yang penting kalau mau kupu-kupu harus tunjukkan dengan nilainya yang baik. Betul banget. Kalau mau kura-kura tunjukkan dengan relasinya yang banyak dan juga benar-benar punya posisi gitu loh. Betul banget. Jadi kayak apapun pilihannya sesuai hatiin aja kampus mania ya. Betul. Gak usah FOMO dan gak usah ngerubah diri kampus mania. Benar. Untuk menjadi seseorang yang menurut kampus mania keren. Keren, benar. Karena sesuatu hal yang dipaksakan tuh tidak baik. Karena kampus mania keren di diri kampus mania masing-masing. Malu nih orang-orang nih. Wah, oke, kita lanjut aja. Oke, makasih banyak juga buat tadi para narasumber yang udah isi G-Form ya. Tuh agak dipaksa dikit. Iya, dipaksa dikit kayak saya form itu pakai pisau ditakut gitu. Submit nggak? Nah, so kampus mania, thank you udah mau dengerin kita berdua tentang kupu-kupu dan kura-kura selama 100 juta tahun yang banyak lama ya. Selama 30 menit tadi, semoga kuping kampus mania nggak sakit karena suara kita kayak dari tadi keluar masuk kampus mania yang sangat merdu ini dan banyak pergerakan berlebihan. Nah iya itu maaf ya kampus mania emang suka gimmick aja kita berdua. So apa nih? Ya nantikan kita di podcast selanjutnya. Ya bener banget kampus mania. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa buat follow Instagram 8EH Radio ITB di 8EH Radio ITB, TikToknya di 8EH Radio ITB, Twitter di 8EH_radio, di Spotify di 8EH Musik, dan di YouTube 8EH Radio ITB. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga nih dengerin siaran karena nggak mungkin kan kita radio tapi nggak siaran. Iya bener. Di 8EHRadioITB.my.id. Nah, udah. Sekarang kita langsung aja ngucapin selamat tinggal kampus mania. So, jangan kapok ya dengerin kita berdua karena kita berdua nangsar paling ganteng dan paling kece. Paling asyik. Nah, so kampus mania kita ucapin bareng-bareng. Mau, yuk ucapin dalam hati. Ya. Oke. 1, 2, 3. Be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Bye bye.